Yang terbaru adalah stok beras premium di toko retail modern yang sempat kosong atau menipis. Cuman aneh bin ajaibnya, meskipun cadangan beras nasionalnya ini melimpah, harganya ternyata tetap aja mahal. Hai, Cuanomics di sini. Apa kabarnya di sana? Gimana? Udah pada makan nasi kan? Stok beras di rumah aman? Soalnya ada aja nih keluhan tentang beras. Yang terbaru adalah stok beras premium di toko retail modern yang sempat kosong atau menipis. Kosongnya stok beras di toko retail modern itu disebabkan sejumlah merek beras yang memang ditarik dari pasaran gara-gara adanya kasus dugaan beras yang tidak sesuai dengan mutu dan juga takaran. Tapi bukan ditarik untuk selamanya ya dari pasaran. Kalau menurut Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia bilang, jadi memang sejumlah merek beras ini masih dalam proses verifikasi yang lebih mendalam ya terkait kualitas beras itu sendiri. Jadi memang para peritel ini udah nggak mau sembarangan lagi lah dalam menyalurkan beras ke masyarakat. Sementara itu sejumlah merek beras lainnya itu udah keburu habis diburu oleh masyarakat. Alhasil jadi makin susah deh tuh untuk mendapatkan beras di toko retail modern. Tapi dengan kosongnya stok beras di toko retail modern, ternyata masyarakat akhirnya beralih nih beli berasnya ke pasar tradisional. Apalagi kan sempat ada tuh kasus dugaan beras oplosan ya, yang menyebabkan masyarakat itu jadinya lebih percaya untuk membeli beras di pasar tradisional. Karena dianggapnya ya lebih transparan, lebih terbuka, dan juga lebih murah gitu ya. Soalnya memang kan kalau pasar tradisional itu mendapatkan suplai berasnya biasanya langsung dari petani-petani atau dari pabrik penggilingan kecil. Namun, sejumlah cara itu sudah dilakukan ya untuk bisa mengatasi kekosongan stok beras di toko retail modern. Salah satunya nih, Bulog sudah meminta izin kepada Badan Pangan Nasional untuk bisa menyalurkan beras SPHP atau beras stabilisasi pasokan dan harga pangan ke toko retail modern. Dengan begitu masyarakat nantinya bisa akan semakin mudah untuk bisa membeli atau mendapatkan beras di mana aja. Secara kita kan makan nasi setiap hari gitu loh. Tapi kosongnya stok beras di toko retail modern itu masih baru satu keluhan loh. Di tengah melimpahnya cadangan beras nasional saat ini yang mencapai lebih dari 3,7 ton per Mei 2025. Jumlah tersebut memecahkan rekor tertinggi loh dalam sepanjang sejarah Bulog ada. Cuman aneh bin ajaibnya, meskipun cadangan beras nasionalnya ini melimpah, harganya ternyata tetap aja mahal. Dan data tersebut tercatat oleh Badan Pusat Statistik atau BPS pada Agustus 2025 ini telah terjadi kenaikan harga beras di 191 daerah dengan kondisinya yang jauh dari harga eceran tertinggi. Kita mulai aja dari zona 1 ya. Itu harga beras rata-rata adalah Rp14.700 per kilogram atau naik 1,07% dibandingkan bulan Juli 2025 ya. Kemudian untuk zona 2-nya di awal Agustus ini, harga beras rata-rata sebesar Rp15.700 per kilogram atau naik sekitar 1,25% dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara itu di zona 3 itu harga beras rata-rata adalah Rp20.000 per kilogram atau terjadi kenaikan sekitar 0,79% dibandingkan bulan sebelumnya ya di bulan Juli itu. Dan untuk zona 3 ini terdiri dari Papua dan Maluku. Nah, cuman nih ya yang membanggongkannya adalah harga beras termahal ternyata terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Papua, yang dimana harganya mencapai Rp54.000 per kilogram loh untuk beras. Nah lo, itu beli beras atau beli nasi goreng spesial di restoran? Terus pertanyaannya, kok bisa sih harga beras mahal di tengah jumlah cadangannya yang sedang melimpah? Nah, Cuanomics sempat bertanya dengan peneliti dari Center of Reform on Economics atau CORE Indonesia, Mbak Eliza Mardian, yang bilang bahwa sejumlah faktor struktural dan kebijakan itu saling terkait dan menjadi penyebab utama di balik fenomena ini. Titik awalnya adalah dari kebijakan pemerintah yang menaikkan harga gabah kering panen menjadi Rp6.500 per kilogram. Tujuannya memang baik untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan juga menjaga keberlangsungan produksi pangan. Tapi di sisi lain nih, ternyata kebijakan tersebut berdampak pada biaya produksi di
industri penggilingan dan juga distribusi gitu ya. Yang dimana otomatis akhirnya untuk mendapatkan margin keuntungan, para pelaku usaha harus menyesuaikan harga beras di tingkat konsumen. Terus ada lagi nih penyebab lainnya, harga beras semakin mahal karena struktur pasar yang tidak efisien, yakni rantai pasok yang terlalu panjang. Apalagi ada yang namanya tengkulak ya, yang menambah akumulasi biaya sehingga harga beras semakin mahal dan dibebankan kepada konsumen. Nah, dari sekian banyak masalah beras yang setiap saat ada aja, disitulah ya pentingnya intervensi pemerintah dalam mengambil langkah strategis guna mengatasinya. Jadi memang bukan hanya sekedar memperkuat pasokan ataupun produksi beras gitu ya, guna memastikan memang cadangan beras nasional ini tetap aman, tapi juga ada hal penting lain yang perlu dilakukan, yakni menciptakan efisiensi produksi, biaya produksi bisa dibuat semakin efisien sehingga bisa menyeimbangkan adanya penyesuaian kenaikan harga gabah di tingkat petani. Dan satu lagi yang gak kalah penting, yaitu memperbaiki distribusi dan juga rantai pasok. Kemudian yang mungkin sekarang juga bisa dicoba adalah promosi bahan pangan alternatif seperti kentang, jagung, dan juga singkong. Tujuannya ya untuk mengurangi tekanan terhadap permintaan beras itu sendiri. Gimana menurut kamu? Apakah kamu juga punya keluhan nih tentang beras? Coba ya tulis di kolom komentar, tapi jangan lupa like and share konten ini ya. Sampai jumpa.